Besok baru kembali lagi. Nah, ini masih testing, nunggu teman-teman gabung yang lain sama dosen-dosen. Oke. Ini dikeluarkan dulu bisa toh Mas? Bisa Terus nanti masuk coba lagi gitu ya. mode latar belakang mungkin Mas. Oke. Sorry. Maksudnya meskipun menjalankan aplikasi lain tetap bisa nyambung. Ini kelambian dhisik coy. Ya gimana sih? Ya. Selamat datang di diskusi online dari pagelarannya Mas Irfan dan juga Mbak Laras. Audionya Mas. Diingatkan pakai headset Yun. Saya. Sorry, masih ribet dengan teknisnya. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, dimohon untuk dibisukan dulu audionya. Oh, bisa. Oke. Aku seneng suarane Cici lain sing gabung duwut gitu. Gimana Mas Irfan, ini pengkaryanya apa sudah lengkap atau masih kita masih menunggu pengkarya satunya? Mbak Laras masih mencoba gabung, cuma nggak connect dari tadi. Oke. Untuk dosen Mas, apa sudah dihubungi? Untuk dosen sudah tadi. Mungkin masih di sebelah masih ada Sempro. Gimana perasaannya Mas Irfan yang sudah mau pagelaran? Yang sudah pagelaran, hampir sudah pagelaran. Ya, gimana? Seperti ini wis, deg-degan ya gitu dah. Ya bersyukur karyanya sudah ditonton sama para penonton, semoga bisa diterima, semoga penonton yang mungkin nggak tahu apa itu jaranan bisa paham lah seperti apa sih jaranan, terutama jaranan di Kediri, seperti itu. Oh ya, buat teman-teman nanti waktu sesi diskusi, sesi pertanyaan sudah dimulai, kalian bisa memberikan pertanyaan, nanti tinggal lewat chat room, tinggal ketik, saya mau nanya atau tinggal say hi, baru nanti kalau sudah saya persilakan, nanti suaranya akan muncul oleh operator kami nanti. Ada yang request Mas webcamnya dihidupin. Oh iya. Ya buat teman-teman yang emang ini semuanya di hide semua ya gambarnya ya. Malu kayaknya. Sebenarnya nggak masalah dihidupin biar kita bisa saling tatap muka. Cuma nanti audionya aja yang kita bisukan agar kualitas audionya tidak terjadi feedback gitu.
Ah, Selamat siang, sugeng siang Pak Nanang. selamat siang Pak Nanang. Damel headset Pak, biar lebih enak. Cukup jelas. Oke, sorry. Kita masih ngecek teknisnya. Mas Irfan, karena ini nanti bakal di-mute semua, kalau mau ngobrol, di-unmute sendiri ya. Oke. Gitu. Selamat datang. Kita masih menunggu pengkarya satu lagi agar bisa Oh, halo Mbak Laras. Hula. Aku masih gupuh dengan propertiku. Oh iya, tidak kena ini belum. Selamat datang Mbak Dwi. Allah. Sudah. Gimana Mbak Laras, sudah siap? Oke. Kenalnya Kerry, kenalnya. Gue. Halo Diki. Oke. Sopo sih? Nang rekam ya? Rekam. Oke. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Amalia. Saya di sini sebagai moderator diskusi online pagelaran karya Kesatria Panji. Karya dari Irfan Ali Sahbana dan juga Laras Prihandini. Kok macet? Aduh. Baik, karena di diskusi ini nanti kami mute semua audio dari peserta agar sinyalnya gak ono. Agar tidak terjadi feedback. Jadi sebelum sesi pertanyaan berlangsung, sebelum ada pertanyaan, dimohon audionya untuk di-mute terlebih dahulu, dibisukan. Dan buat teman-teman peserta yang sudah bergabung di diskusi online hari ini, jika ada pertanyaan ataupun apresiasi ataupun kritikan, silakan dimulai di chat room. Kalau di handphone, lambangnya ada di sebelah kiri bawah. Lewat chat room aja ya. Setelah tinggal klik hi atau ketik saya ingin bertanya. Setelah itu kalau saya persilahkan, silakan di unmute audionya, baru silakan bertanya. Gitu. Baiklah, karya Kesatria Panji ini adalah tentang kesenian jaranan yang merupakan sebuah seni pertunjukan tari yang berasal dari Kediri. Jaranan diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Kadiri yang berawal dari kekaguman masyarakat zaman dulu dengan sosok pangeran tampan yang menunggangi kuda, yaitu Pangeran Panji. Penggemar kesenian ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Saat ini, berbagai pihak sedang mencoba membuat kebijakan mengenai pakem kesenian jaranan. Selain sebagai upaya pelestarian, hal ini juga dilakukan supaya jaranan lebih dikenal luas. Gitu. Sebelum kita mulai, saya mohon sepatah dua patah kata dari masing-masing perkarya. Dimulai dari Mas Irfan, silahkan.
Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Uyun sebagai moderator, dan saya ucapkan terima kasih kepada para penonton film dokumenter Ksatria Panji telah bersedia menonton, dan semoga film yang kami sajikan dari tim dapat diterima dengan baik. Sebelumnya selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dwi Haryanto sebagai dosen penguji saya, dan dosen Pak Soeharto sebagai dosen pembimbing saya, kemudian Pak Zam dan Pak Lili yang belum bisa mengikuti jalannya diskusi. Baik, di sini saya selaku pengkarya sebagai sutradara bekerja sama bersama rekan saya, Saudari Laras Prihandini, yang mengambil mayor sebagai penulis naskah di film Ksatria Panji. Nah, film Ksatria Panji sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator dan sudah ditonton oleh teman-teman sekalian, menceritakan mengenai bagaimana sih sejarah kesenian jaranan di Kediri ya, jaranan yang di Kediri, kemudian bagaimana filosofi apa saja yang ada di unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, kemudian juga kondisi perkembangan kesenian jaranan tersebut saat ini seperti apa. Nah, kemudian film ini juga sebagai bentuk apresiasi kami dari tim untuk para seniman yang telah giat dan ulet dalam menjaga kelestarian khas daerahnya, seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Uyun. Baik, terima kasih Mas Irfan. Langsung dari Mbak Laras, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya, menyisihkan waktunya untuk mengikuti diskusi acara kami. Dan terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Dwi Haryanto yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak diskusi acara pergelaran online ini. Secara garis besar, film Ksatria Panji sudah disebutkan sama Irfan ya. Ya hampir seperti itulah garis besarnya. Kita memang membuat film dokumenter Ksatria Panji ini tujuannya untuk apa ya? Satu, untuk mendokumentasikan kesenian jaranan ke apa ya, berupa film seperti itu. Dan yang kedua, sebagai bentuk apresiasi kami kepada para seniman supaya mereka lebih termotivasi lagi untuk terus berkarya, seperti itu. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Laras. Nah, ini masih baru masuk 13 peserta. Untuk dosen apakah bisa datang semua atau enggak Mas Irfan? Untuk dosen ada semua sih di kantor. Cuma mungkin ini lewat linknya Pak Dwi mungkin ya. Iya Pak, pripun Pak? Itu ada Pak Soeharto juga. Oke, berarti langsung dimulai aja ya. Iya sudah. Oke. Mungkin Pak Ilham sama Pak Lili masih nguji. Oke, baiklah. Jadi dimulai dari saya dulu aja ya. Ya, sembari menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung, saya penasaran nih Mas. Sebenarnya nih, ide untuk karya ini tuh berasal dari mana? Terus sejak kapan? Bisa dijawab dari Mas Irfan ataupun dari Mbak Lara sendiri. Oke, siapa dulu nih? Mas Irfan dulu deh, sebagai sutradara. Oke, awalnya ide ini berasal dari Laras ya, dari Laras sebagai Putri Kediri. Kemudian pada bulan Juli, ketika saya masih magang, dia menawari saya untuk collabs atau untuk gabung dalam proyek TA-nya. Nah, kebetulan karena saya juga mencari materi untuk tugas akhir, akhirnya saya setujui, dan dari situ kami mulai mendiskusikan bagaimana selanjutnya penggarapan dari ide. Nah, awalnya sih yang mau dibahas
topeng barongnya bukan jaranannya. Karena hanya saja setelah dilakukan riset, lakukan diskusi, ternyata kok gimana kalau lebih nyaman kesenian jaranan Kedirinya yang dibahas seperti itu. Oke, jadi dari Mbak Laras sejak kapan? Bisa dijawab dari Mbak Laras deh. Silakan Mbak Laras. Kalau ketertarikan saya dengan jaranan itu sebenarnya sudah lama ya, karena memang kebetulan sekitaran saya, tetangga-tetangga saya, teman-teman main itu juga termasuk seniman jaranan yang berkecimpung di jaranan. Kalau untuk punya ide untuk mengangkat kesenian ini jadi film dokumenter itu waktu saya KKN. Waktu itu ya nggak tahu, ternyata tiba-tiba dapat inspirasi aja gitu. Kenapa nggak jaranan Dapat gitu ilham. kan? Lagi pula kan lagi pula kan kalau untuk riset nggak jauh dari rumah gitu loh, mikirnya saya kan gitu. Tangga kan ada, kan bisa tanya jawab sama tetangga gitu, mikirnya gitu. Terus ya 2018 coba nawari Irfan, ternyata dia juga tertarik, ya sudah kita jalan di situ. Oke, berarti emang awalnya sih tertariknya saya lebih ke kehidupannya senimannya itu. Cuman kok kayaknya kurang mengerucut gitu loh, untuk permasalahan konflik yang mau diangkat tuh kok kurang mengerucut, masih jabar luas gitu loh. Akhirnya ya sudah, kita buat film filosofisnya ini. Gitu. Jadi selain dari memang lingkungannya Mbak Laras yang banyak sekali yang bermain jaranan, selain dapat ilham di KKN ya Mbak ya. Oke. Baru 13 orang. Saya ingatkan kembali buat teman-teman peserta diskusi yang ingin bertanya, yang ingin mengkritik, yang ingin mengapresiasi karya dari Mas Irfan dan Mbak Laras yang berjudul Kesatria Panji, silakan bertanya, mengajukan nama di chatroom. Nah, di chatroom ini lambangnya ada di sebelah kiri bawah. Tinggal ditekan, nanti tinggal diketik, "Hai, saya mau nanya." Setelah itu kalau saya sudah persilakan, silakan di-unmute dan bertanya langsung ke pengkarya. Gitu ya. Karena sudah 15 orang. Baiklah, satu pertanyaan lagi dari saya. Karena ini film dokumenter, otomatis riset dari pengkarya nggak main-main ya, nggak hanya sebentar, pasti lama. Saya penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk riset untuk karya ini. Silahkan dari Mas Irfan dulu. Oke, mungkin kalau dari saya itu semenjak bulan Juni ya, Juni ya, dari bulan Juni 2019 ketika Laras mulai mengajak saya, kemudian saya mulai melakukan riset. Nah, riset tersebut sampai sebentar. Mute dulu Ras. Iya. Tolong di mute ya. Buat teman-teman yang baru masuk, jangan lupa audionya di mute dulu, dibisukkan dulu agar audionya tidak timpang tindih dan tidak feedback. Ya, silakan dilanjut Mas Irfan. Masuk suaraku. Oke, saya lanjut ya. Jadi mulai diajak Laras sampai mulai bulan Juni 2019 sampai bulan Desember risetnya, Desember 2019. Hampir 1 semester sendiri, seperti itu. 1 semester ya? Itu dari saya sebagai rekan sekaligus sutradara dari film ini. Tapi kalau untuk materi jaranannya sendiri, seni jaranannya sendiri itu dari Laras, mungkin bisa dijelaskan mulai kapan begitu. Tentunya lebih lama lagi dari saya. Ya, silakan Mbak Laras, mulai sejak kapan riset dari Mbak Laras mulai untuk karya ini?
Mbak Laras jangan lupa di unmute videonya sebelum bicara. Mbak Laras, audionya masih dibisukan itu. Nah, oke. Oke, sorry. Bisa diulangi Yun, maaf ya ada gangguan teknis. Oke. Jadi dari sejak kapan riset untuk karya ini dimulai? Kalau saya riset itu mulai 2016, meskipun lama sekali. Pangsitnya dapatnya pas KKN itu sekitar 2018, cuman kalau untuk penasaran tentang jaranan itu dari 2018, terus ketemu Irfan, akhirnya ya sudah kita itu collab itu. Akhirnya pas untuk riset resminya sama saya sama Irfan ini Juli 2019, gimana ya? Lupa tahunnya. Oke, udah. Sudah Mbak Laras. Jadi sejak 2016 ya, maksudnya sebelum resminya, udah mulai penasaran dengan kesenian jaranan itu seperti apa, organisasi semacam apa, terus filosofinya juga seperti apa. Baiklah. Nah, sekarang saya mulai untuk diskusi dari peserta, untuk sesi pertanyaan dari peserta. Silahkan untuk peserta diskusi yang ada di sini semua, yang ada 18 orang, yang ini ada Mas Sahga. Mas Sahga, apakah ingin bertanya? Jadi, Mas Sahga ini yang mana ya? Untuk yang ingin bertanya, jangan lupa di unmute audionya. Setelah itu baru. Kenapa Mas? Kenapa tidak lewat tatap muka aja, lebih enak? Ini, silakan pertanyaannya ataupun apresiasinya ataupun kritikannya. Iya, mohon izin ini Mbak, kami dari Seniman Kalimantan Timur. Saya mewakili seniman Kalimantan Timur. Ya, silakan. Ya, jadi setelah saya melihat dengan adanya film dokumenter ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah aspirasi dari teman-teman kesenian. Karena di sini menurut saya dalam hal film tersebut kita juga sudah sedikit berbagi atau mengetahui sebuah profil atau filosofi film tersebut, bahwasanya sedikit memberikan informasi terkait sejarah. Jadi menurut saya dengan beberapa narasumber yang ada sudah dijelaskan maksud dan tujuan, visi dan misi dari kesenian jaranan. Menurut saya hal tersebut yang disampaikan itu adalah semacam teknis kreasi dalam sebuah penataan tari. Ini hal yang sudah secara luas dimiliki para penggiat seni atau seniman jaranan itu. Karena dengan adanya media yang mungkin sekarang ada YouTube, mungkin ada Facebook dan ada sosial media lainnya, adalah sebuah bahan untuk mungkin hal yang mudah untuk membuat inspirasi dari seniman-seniman untuk mempermudah mencari kreasi-kreasi dan juga mungkin untuk membuat sebuah tarian yang lebih mudah. Jadi harapan kami yang tadi disampaikan dengan narasumber, kami juga meminta arahan atau mungkin masukan agar sebuah kesenian jaranan ini bisa diakui dunia hingga mancanegara seperti mungkin wayang kulit dan lain-lain. Karena untuk Kalimantan Timur sendiri di sini adalah zona yang bukan 100% orang Jawa, tetapi di sini campuran, ada suku Dayak, Kutai, Banjar, Bugis,
karena di sini Kalimantan Timur adalah sebuah eh, sebuah tempat perantauan dari berbagai macam suku daerah. Tapi saya yakin di sini 95% daerah sini, kota, kabupaten, bahkan di perdesaan banyak dan bahkan memiliki kesenian jaranan ataupun kesenian Jawa lainnya. Nah, di sini kami juga ingin berkeinginan bahwasanya Kediri kan juga kaya seni budaya Jawa, khususnya jaranan, mungkin juga di daerah Tulungagung, karena kami ingin Kalimantan Timur kesenian jaranan memiliki protokoler yang mungkin bisa sebagai acuan bagi kami. Mungkin ada agenda tahunan atau mungkin yang sudah memang berlangsung seperti di Kediri ada Budi Bareng. Tapi besar harapan kami gimana caranya kami seniman untuk berusaha kesenian ini bisa diakui dunia. Karena kemarin Kalimantan Timur yang baru pertama kalinya mengadakan Pekan Budaya Nusantara, yang mungkin kita menjiplak ataupun melihat pelajaran yang ada di Kediri yang sudah dilaksanakan, bahwasanya kami Kabupaten Kutai Timur yang diselenggarakan tahun 2019 kemarin sudah terlaksana. Kami berusaha dan Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur, kepala daerah yang beliau adalah asli suku Kutai. Nah, mungkin besarnya di Kalimantan, di Jawa, di Malang, beliau mengambil studi perguruan tingginya. Jadi beliau sangat mengaspirasi, mengapresiasi, mendukung, dan juga dari perusahaan terbesar Indonesia, khususnya tambang batu bara, yang sangat mendukung dengan adanya program atau kesenian Jawa kategori kuda lumping. Jadi alhamdulillah apa yang tadi disampaikan dengan narasumber yang tadi panjang lebar sudah disampaikan, dan ini sudah kita buktikan, dan ini juga kita sudah laksanakan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Wah, luar biasa. Terima kasih atas apresiasinya dari Kalimantan Timur, jauh sekali. Ya, memang semoga kesenian jaranan ini bisa mendunia. Wow, apa ini? Kenapa enggak? Ya, oke, baiklah. Jadi saya bacakan ada pertanyaan dari Mas Ahda tadi. Apa yang membuat Anda penasaran dengan kesenian jaranan ini? Dan apa yang membuat Anda sangat tertarik untuk mengangkat kesenian tari jaranan? Jadi setelah apresiasinya tadi, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan pengkarya Mas Irfan Jaranan. Jadi setelah apresiasinya tadi, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan pengkarya Mas Irfan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Saga, masih ya masih terkonek kan ya? Oke. Baik, ya kenapa saya penasaran dengan kesenian jaranan? Pertama, karena jujur terakhir kali saya melihat kesenian jaranan yang digelarkan masyarakat itu ketika saya masih berstatus siswa sekolah dasar kelas 5 pada waktu itu. Itu yang mempunyai grup jaranannya adalah saudara dari tetangga saya. Jadi pada saat itu masih ramai kesenian jaranan di desa saya, Paleran di Jember, itu masih ramai. Kemudian ketika sepeninggalnya bapak pengasuh, akhirnya jaranan tersebut mulai hilang, bahkan tidak dipentaskan lagi sampai saat ini. Nah, karena di sini ketika Mbak Laras mengajak saya untuk mengangkat cerita tentang kesenian, di mana saya sudah ada sedikit ketertarikan mengenai tentang seni budaya, meskipun tidak saya paham betul gitu, karena saya sendiri sangat istilahnya bingung di kebudayaan saya itu masuk orang mana, Jawa atau Madura. Nah, ternyata karena saya orang Jember itu. Nah, jadi di situ penasaran saya, ingin kenapa sih kesenian ini, padahal kesenian yang istilahnya itu menyeramkan ketika saya nonton dulu, tapi kok
sampai sekarang bahkan di Kediri itu sangat populer seperti itu. Jadi itu rasa penasaran saya. Nah, dan sekaligus ketertarikan saya terhadap kesenian tari jaranan yang ada di Kediri. Seperti itu, Mas Aga. Ya. Baiklah. Dari Mbak Laras. Oke, Mbak Laras. Baiklah. Gimana kalau menurut Mas Aga jawabannya dari Mas Irfan? Bisa di-unmute? Ya, bisa di-unmute dulu audionya. Baiklah. Memang dari sejak kecil ya, Mas ya? Ya. Dari sejak kecil memang sangat terkenal sekali. Di daerah saya pun juga begitu. Kesenian jaranan ini punya khasnya sendiri, daya tariknya sendiri. Dimana kalau di desa saya biasanya malam, jarang sekali tari jaranan ini diperlihatkan di siang hari. Biasanya pasti jam 7 malam, jam 6 malam, jam 8 malam. Jadi kesannya memang keseramannya tuh selalu lebih nampak. Baiklah, selamat datang buat peserta diskusi yang baru saja bergabung. Saya ulangi, ya sama-sama Mas Aga. Jadi saya ulangi kembali, bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, dan mungkin dari narasumber yang sudah bersedia bergabung, ingin bertanya mengenai karya yang telah dibuat dari Mas Irfan dan juga Mbak Laras, silahkan diketik di chatroom, di pesan, tandanya tombolnya ada di sebelah kiri bawah. Bisa di situ tinggal bilang hai atau bilang saya ingin bertanya. Setelah itu saya persilakan bertanya. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah. Sambil menunggu pertanyaan ataupun apresiasi ataupun kritikan dari peserta diskusi, saya ingin bertanya ke pengkarya. Nah, setelah menanyakan tentang riset, jadi karena risetnya sudah mulai ada yang sejak 2016 dan juga ada yang sampai 1 semester, berapa lama waktu produksi yang dibutuhkan oleh Mas Irfan dan Mbak Laras untuk menyelesaikan karya Ksatria Panji ini? Silakan. Saya dulu nih ya. Iya. Untuk waktu produksinya sendiri sih berjalan selama 1 minggu, karena dari proses riset sudah kami cicil untuk pengambilan footage-nya tersebut. Nah, jadi karena saya sadar bahwa dokumenter itu adalah suatu genre film yang istilahnya itu sifatnya spontan gitu, gambar dan momennya itu spontan. Akhirnya saya tidak mau membuang-buang kesempatan. Jadi pada saat riset sekaligus saya cicil untuk footage dan materi-materi yang diperlukan dalam film seperti itu. Jadi hanya 5 hari, seminggu. 5 hari. Iya, semingguan lah dari Jember ke Kediri seperti itu. Oke, berarti itu 5 hari tanpa menambah hari sama sekali ya Mas ya? Ya, dan karena itu udah selesai. Karena sebelumnya kan sudah diambil pada saat riset, jadi dicicil. Oke. Baiklah. Berarti untuk teman-teman diskusi, peserta diskusi yang ingin bertanya, mengapresiasi ataupun mengkritik karya dari Mas Irfan dan Mbak Laras, ataupun dari narasumber yang kemarin sudah diwawancarai oleh Mas Irfan, jika ingin setelah melihat hasil karyanya yang sudah diupload di YouTube, ingin menanyakan tentang beberapa hal ataupun mengapresiasinya ataupun beberapa hal yang ingin dikritik, silakan dilewat pesan yang ada di bawah kiri tombolnya. Oke, sekarang Mbak Laras sudah bergabung. Mbak Laras, tadi pertanyaan saya, sudah dijawab dari Mas Irfan. Baiklah, masih belum ada pertanyaan lagi.
Oke, jadi dari saya lagi nih. Nah, kenapa judul dari karya ini dinamakan Ksatria Panji, Mas? Apakah ada sesuatu hal yang mendasari itu? Silahkan. Baik, judul Ksatria Panji sendiri diambil sebagai salah satu kiasan dari para seniman jaranan. Karena jaranan sendiri kan identik dengan laki-laki seperti itu. Nah, jadi jaranan identik dengan laki-laki dan jaran sendiri adalah kalau dari filosofi orang Jawa itu salah satu bentuk kesempurnaan dari laki-laki di tanah Jawa gitu. Karena sesuai dengan penjelasan dari narasumber yang ada di film ya, laki-laki Jawa itu bakal dikatakan sempurna, mapan jika dia memiliki sebuah turonggo atau kuda atau kalau sekarang itu mungkin mobil seperti itu kan kalau saya kutip. Nah, jadi Ksatria Panji sendiri, Ksatria adalah representasi seniman jaranan di Kediri dan Panji adalah kisah yang diangkat dari kesenian jaranan Kediri yang mana itu adalah hikayat Panji, hikayat dari kerajaan Kediri seperti itu. Oh, oke. Kalau dari sisi Mbak Laras sendiri, Mbak Laras? Trouble mungkin ya. Oh ya, mungkin karena cuaca yang sedikit tidak mendukung. Baiklah, ternyata ada pertanyaan yang masuk dari Mas Jordana. Mas Jordana bisa diperlihatkan mukanya dan ya wajahnya. Oke. Dan itu audionya silakan di-unmute. Nah, silakan ditanyakan langsung ke pengkarya. Soal tadi. Ya, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih saya sudah diikutkan dalam diskusi film Ksatria Panji ini dan saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya film dokumenter ini. Menurut pengalaman saya pribadi sih, ini film dokumenter jaranan yang pertama kali saya lihat sih. Karena sebelum-sebelumnya mungkin ada film dokumenter tersendiri untuk kesenian-kesenian yang lainnya. Cuma kalau untuk jaranan mungkin baru kali ini saya lihat. Dan saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya film dokumenter Ksatria Panji judulnya ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, sebelumnya saya di sini kan seorang yang awam dengan dunia film. Nah, yang ingin saya tanyakan, di sini ada dua yang melaksanakan tugas akhir, ada yang jadi sutradara dan juga ada yang jadi penulis naskahnya. Nah, yang saya tanyakan ini, sutradara film ini kontribusinya sejauh apa sih? Karena sutradara film yang saya ketahui kan dia yang menata gerak aktornya, dia yang mengatur mimik wajahnya harus seperti apa. Sedangkan kalau untuk penulis naskah sendiri kan dia yang menyiapkan dialog yang harus dibacakan oleh aktor yang main dalam film itu. Nah, dalam film dokumenter ini sejauh apa sih kontribusinya atau tugasnya itu apa sih kalau penulis naskah ini? Nah, dari sini mungkin ini sih yang ingin saya tanyakan. Saja sih. Baiklah, terima kasih Mas Jordana. Jadi intinya tuh pertanyaannya adalah apa tugas sutradara film dokumenter dan juga apa tugas dari penulis naskah dokumenter. Silakan dari Mas Irfan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mbak Laranya terhalang dengan sinyal ya, jadi nggak bisa digabung. Saya akan jawab sesuai bidang saya ya. Nah, jadi tugas sutradara di film dokumenter sebenarnya sama, dia bukan lagi menata aktornya, karena di sini dalam film dokumenter itu yang kebanyakan yang diinginkan spontanitas. Jadi bagaimana sutradara itu melakukan pendekatan terhadap narasumber sehingga memperoleh materi yang tidak rekayasa seperti itu. Karena seperti definisinya sendiri, dokumenter adalah
jenis film fakta yang di dalamnya tetap terdapat perlakuan kreatif untuk memperoleh dramatisasinya seperti itu. Nah, di sini sutradara tetap istilahnya mengerangkai cerita seperti itu. Jadi dari keadaan real tersebut di capture atau diambil gambarnya, kemudian materi-materi yang ingin disampaikan oleh sutradara kemudian itu digabungkan. Nah, cuman di sini karena saya mengambil pendekatan observasional, jadi saya merangkai jalinan ceritanya. Nah, kalau mungkin di film fiksi itu menata aktornya itu melalui pendekatan persuasif gitu. Jadi gimana caranya gimana kita bisa mendapatkan materi yang kita inginkan, tapi tanpa mendirect secara langsung kepada narasumbernya. Seperti itu sih Mas, kalau dari saya. Oke, apakah Mbak Laras sudah masuk ke forum atau belum? Belum ya, oke. Ya, jadi lebih ke menata narasi ya Mas ya? Ya. Oke. Jadi memang bedanya untuk sutradara film fiksi yang biasanya ada di televisi yang tugasnya untuk mendirect aktor. Kalau di film dokumenter itu narasinya. Jadi sang sutradara mencari narasi-narasi yang cocok sesuai dengan karya yang akan ia hasilkan. Oke, baik. Apakah ini suaranya Mbak Laras ya? Belum? Oke. Jadi untuk Mas Jordana gimana? Apakah sudah bisa dipahami atau masih perlu dimudahkan lagi bahasanya? Bisa ditunjukkan wajah dan audionya, silakan di-unmute. Oke. Baiklah, terima kasih Mas Jordana. Baiklah, selamat datang buat peserta yang baru saja hadir. Sekarang totalnya sudah ada 17 peserta diskusi film Ksatria Panji. Saya ulangi kembali untuk peserta yang ingin bertanya ataupun mengapresiasi ataupun mengkritik film dokumenter Ksatria Panji yang sudah tayang di YouTube, silakan melalui chatroom yang ada di kiri bawah layar. Oke, masih belum ada ya. Jadi lanjut pertanyaan dari moderator. Ini Laras gabung sudah bergabung. Baiklah Mbak Laras, videonya bisa diaktifkan. Aku gabung sama Pak Nanang, sorry ya. Soalnya aku Ya. Baik, tadi ada pertanyaan ini Mbak. Jadi kita kembali ke pertanyaan pertama apa? Tidak masalah Mas Irfan? Enggak apa-apa. Oke. Jadi pertanyaan pertama ini apa yang membuat tertarik untuk mengangkat kesenian jaranan? Dan yang pertanyaan kedua adalah apa tugas penulis naskah di film dokumenter ini? Silakan Mbak Laras. Mbak Laras, apakah masih bisa bergabung? Oke, masih ada kesalahan teknis. Kita tunggu. Jadi sembari menunggu Mbak Laras bisa bergabung dengan kita kembali, saya lanjutkan pertanyaan dari saya. Setelah selesai memproduksi film Ksatria Panji, saya penasaran hambatan terbesar dari pengkarya dalam memproduksi karya ini selama produksinya. Silakan diceritakan. Sejak riset dan saat produksi. Baik, dari saya dulu ya. Kalau dari saya, ini hambatan secara umum dulu ya. Hambatan secara umum itu mungkin karena
jarak lokasi yang lumayan ya dari Jember ke Kediri, sehingga untuk proses riset itu memang benar-benar harus penjadwalannya harus difikskan secara matang seperti itu. Nah, untuk kesulitannya pertama di itu antara jarak dan waktu. Kemudian pada saat di lokasi itu ketika sudah janjian, kemudian sudah oke dengan narasumber, kadang ada yang ya mungkin masing-masing orang kan memiliki kesibukan sendiri. Akhirnya beberapa ada yang di reschedule seperti itu, jadi dijadwalkan ulang seperti itu. Nah, akhirnya memakan waktu. Cuma untuk mengisi waktu luang, akhirnya kami mencari, yaitu tadi yang saya bilang di awal, mencari footage yang bisa digunakan materi seperti itu. Jadi hambatannya sama juga karena Jember dan Kediri itu meskipun sama-sama Jawa, cuma beda logat dan tradisi mungkin ya, adat ya. Jadi penyesuaian di awal sih yang bikin saya sedikit kagok awalnya. Ya, oke. Sudah Mas Irfan? Sudah. Okay. Baiklah, Mbak Laras, sudah lancar? Sudah. Oke. Bisa diulangi? Oke, sudah. Jadi langsung ke pertanyaan kedua aja ya, Mbak ya. Tugas penulis naskah di film dokumenter ini apa, Mbak? Tugasnya membantu sutradara untuk menata alur cerita ini, terus sutradara untuk menata alur dan membuat naskah yang siap untuk diproduksi. Kenapa nggak saya lagi? Soalnya di sini putus-putus. Iya, oke. Jadi intinya jawaban dari tugas penulis naskah ini adalah membantu sutradara dalam menata alur. Begitu ya, Mbak ya? Oke. Ya, karena masalah terkendala oleh sinyal. Jadi saya tawarkan sekali lagi buat peserta diskusi yang ingin bertanya, mengkritik ataupun mengapresiasi, silakan lewat pesan yang ada di kiri bawah. Karena sudah sampai hampir 1 jam, sekarang kita masuk ke sesi dosen. Yang hadir di forum ada Pak Dwi, jadi dari Pak Dwi dan Pak Ilham. Ya, oke, maaf. Baiklah, dari Pak Ilham silahkan untuk memberikan pertanyaan, apresiasi ataupun kritik di karya ini. Silakan. Audionya jangan lupa di-unmute, Pak. Iya. Oke, sudah bisa didengar ya? Sudah. Oke. Ya, pada prinsipnya saya sudah mengikuti proses penulisan si Laras, kemudian filmnya digarap mulai dari awal sampai akhir, dan belum selesai memang, prosesnya belum selesai ya, karena ini ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Tapi menurut saya kalian berdua, baik sutradara maupun penulis, sudah melewati tahap-tahap yang rumit itu. Mudah-mudahan nanti berakhir dengan cukup menyenangkan. Dan saya kira tidak ada masalah lagi yang perlu saya persoalkan di sini. Saya sudah berdiskusi cukup panjang dengan Laras, terutama dengan Laras ya, masalah penulisan. Oke. Dan penggarapan, kalau penyutradaraan siapa pembimbingnya? Pak Zam sama Pak Harto. Siapa? Pak Zamroni sama Pak Soeharto. Oke, ya. Oke, kapan rencana kelayakan?
Sudah ya? Sampun, Pak. Sudah, oke. Tinggal Sudah. yang terakhir ya, yang ujian akhir setelah ini. Oke. Kapan itu ujian akhirnya? Setelah Lebaran, Pak. Oke. Amin. Selesai Lebaran. Iya. Tentu saja saya dengan Pak Dwi akan merasa senang jika Laras lulus dengan baik nih Pak Dwi ya. Oke, silakan dilanjut diskusinya. Saya mengikuti dari jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Baiklah, selanjutnya dari Pak Iya, Pak. Dwi. Matur nuwun. Silahkan Pak Dwi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dwi di unmute dulu, Pak Dwi. Iya, jangan lupa di unmute Pak audionya. Oke, terima kasih. Selamat sore Mbak Laras dan Mas Irfan. Sebenarnya Mbak Laras mungkin yang jauh di sana ya. Kamu gimana Mbak Laras kok kelihatannya jauh dari Jember? Apakah sudah pulang? Kalau Mas Irfan baru saja saya cek di samping ruangan saya. Oke, karena mungkin terakhir hari ini kerja ya di kantor, jadi besok sudah libur. Oke, saya sama dengan Pak Ilham, filmnya sudah saya tonton, sudah diberi opening yang itu bisa memberikan sebuah gambaran ataupun merupakan sebuah teaser awal ketika sudah ada sentuhan-sentuhan editing karena walaupun film dokumenter tapi kan juga harus dikasih sebuah opening dan sebagai pengantar ya. Ini saya akui memang buat film dokumenter dengan durasi yang lebih dari 40 menit ini juga menguras waktu, tenaga, pikiran. Karena saya dulu juga membuat film dokumenter. Masih di Kediri, Pak. Masih di Kediri ya kamu. Kamu jangan balik lagi ke Jember ya. Di karantina nanti. Iya. Ya, jadi pengalaman saya juga sangat luar biasa sekali, apalagi dokumenter. Dan ceritanya hampir sama, melestarikan kesenian tradisional. Ini saya apresiasi Mbak Laras dan Mas Irfan, ini salah satu anak-anak muda yang sangat peduli terhadap kesenian tradisional, karena itu merupakan kesenian khas yang harus kita pertahankan. Karena kesenian nasional itu ya kesenian dari daerah-daerah tersebut. Tuh. Ya Mas Irfan, kemarin sudah ketemu di Kelayakan, sudah saya tes, sudah saya baik karya maupun tulisan, dan akhirnya ya hari ini kita bisa berdiskusi dalam suasana Ramadan yang sebentar lagi juga suasana Idul Fitri, walaupun kami tidak bisa mudik, Laras malah sudah bisa mudik. Karena harus karantina dulu harusnya itu, kan juga zona merah. Tuh. Nah, secara keseluruhan sudah tidak ada masalah saya dengan Pak Ilham untuk karya ini ya, karena sudah dipagelarkan dan sudah dinikmati oleh khalayak umum dan sudah ada apresiasi. Tinggal saya menunggu nanti habis Lebaran. Tapi jangan hari Selasa. Awas kalau hari Selasa kamu langsung ujian, langsung saya tolak. Mungkin Pak. Karena Pak saya mau menikmati Lebaran juga Pak. Oh ya, silakan dinikmati dulu Lebaran ya, nanti awal-awal Juni lah. Awal-awal Juni atau pertengahan. Terserah nanti Mas Irfan mau ujian akhirnya tanggal berapa, kami sih siap saja karena memang perkuliahan memang daring sampai akhir semester ya. Mungkin Mbak Yun juga ini senyum ya, angkatan yang lainnya karena jelas baik ini kemarin KKP minta izin Pak saya boleh pulang, ya silahkan gitu Bang, kamu nanti
di lockdown di situ. Gitu. Jadi Pak Laras ini nanti juga mendapatkan gelar tambahan ya, selain gelar sarjana seni, gelar apa ini sarjana COVID ya, karena pada waktu ya Mbak Laras, Mas Irfan, sukses untuk pagelarannya dan diskusinya. Mungkin saya dengan Pak Ilham mengikuti dari jauh saja karena memang sudah saatnya pulang kantor ya. Bisa overall melihat semuanya. Bisa Mbak Laras walaupun jauh di sana, di Kediri sana. Ya Mas Irfan juga kalau Mas Irfan hanya di Paleran ya. Oke, itu aja. Semoga sukses. Nanti kita ketemu kembali Mas Irfan dalam ujian akhir dan juga Mbak Laras ya. Tapi Laras saya kalau Mas Yan ya, Laras kalau kembali ke Jember harus 14 hari karantina dulu. Saya nggak mau ketemu dengan Laras kalau belum lebih dari 14 hari. Oke Pak Ilham? Oke. Ya, betul. Saya ada saran satu lagi untuk Laras dan Irfan. Iya, silakan Pak. Memang yang kamu teliti, kamu jadikan film ini HP-ku. Jaranan ya, kuda lumping itu kesenian Mataraman, Jawa Mataraman. Nah, supaya kalian mengetahui lebih detail bagaimana pembagian kebudayaan di Jawa Timur, sebagai pengantar saja supaya wawasanmu lebih luas, kamu bisa membaca buku saya, Orang Pendalungan, ketika aja Orang Pendalungan Muhammad Ilham gitu, atau Ilham Sukasari. Nanti kamu bisa download itu di internet gratis ya, untuk kamu baca-baca di rumah sebagai tambahan wawasan. Orang Pendalungan ya, kamu kan orang Pendalungan Irfan. Oke, selamat membaca. Oke, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham dan juga Pak Dwi atas apresiasinya. Semoga saya bisa segera menyusul ya. Oke, baiklah, sekali lagi untuk yang terakhir buat teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan sebelum diskusi online ini kita akhiri karena sudah lebih dari 1 jam. Baiklah, pertanyaan terakhir dari saya kalau begitu. Nah, untuk Mas Irfan dan Mbak Laras, selanjutnya akan dibawa kemanakah film dokumenter Ksatria Panji ini? Oke, selanjutnya ya sedetailnya tidak berada di dalam hadis terus ya Mbak Yu. Sebenarnya jadi misalkan ada platform mungkin festival budaya, mungkin yang untuk film dokumenter panjang, semoga bisa disubmit juga di situ. Gak apa-apa meskipun tidak dalam kompetisi, yang penting bisa ketemu dengan penontonnya seperti itu. Oke, jadi dibawa ke festival ya Mas ya. Baiklah, karena ini adalah yang terakhir, terima kasih untuk peserta yang sudah bergabung di diskusi online film Ksatria Panji. Saya Uin Amalia sebagai moderator mengucapkan maaf apabila ada kesalahan kata. Ya Allah. Dari Mas Irfan juga selamat, dan untuk Mbak Laras juga selamat atas pagelaran karyanya. Yun, suaraku masuk. Iya, Mbak Laras masuk. Ya, di sini trouble jadi saya nggak terlalu aktif di forum. Sinyalnya putus-putus dari tadi. Mas aktifin semua. Ya. Oke. Baiklah. Terima kasih buat teman-teman, dan ini kebanyakan yang ikut diskusi ini dari itu ya Mas ya, dari Kediri. Iya, dari Kediri, dari pemain jaranannya ya, seniman jaranannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi online ini. Baiklah, saya akhiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pertama para penonton yang sudah bersedia menonton dan mengapresiasi karya kami. Kemudian juga berterima kasih kepada para bapak dosen, pembimbing, penguji,
yang sudah bersedia membimbing kami, memberi kritikan, memberi masukan pada kami sampai karya ini bisa ditonton oleh para penonton di rumah melalui vlog online seperti itu. Ya, kalau dari Mbak Laras silakan dua patah kata sebelumnya. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena gangguan teknis di kampung saya. Kayaknya sinyalnya di luar juga deh ya. Jadi nggak terlalu aktif saya untuk tanya jawabnya. Saya juga kurang mengikuti tadi ada masukan-masukan dari Bapak dosen. Maaf, saya mohon maaf. Terus terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara diskusi online ini. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Terima kasih. Ya, baiklah. Salam-salam. Nah, semoga kesenian jalanan semakin dikenal, semakin populer di negara sendiri, utamanya. Dan setelah itu semoga semakin dikenal di luar negeri. Amin. Baiklah, sama-sama Mas Aga. Ya, semoga kita semakin mencintai kebudayaan kita sendiri. Amin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini screenshotnya gimana Mas Abab? Ini screenshot ini. Foto bareng dulu, foto bareng. Foto bareng. Ini oke lah. Buat teman-teman yang videonya masih hitam-hitam bisa dihidupin buat kita foto bareng. Pada kabur semua. Anjir. Iya. Nyetir aja dong. Aldo nyetir bang Dido. Piye carane foto bareng ini kira? Di foto no. Iya kita screen. Di foto no. Ini masih kurang 3 orang lagi yang belum dihidupin. Ya hidup. Oh, Burun. Ini jaringanku udah sehat banget loh. Aku yang 2 orang silakan videonya dihidupin. Kita foto biar kelihatan wajahnya bareng. reload lebih dari 10 kali. Bentar. Ini udah ada yang foto. Mas Irfan, foto Mas Irfan. Foto screen, bentar. Iya. Ulangi. Masih ada 3 ini, siapa ini? Ya, yang kedua sama Oh, aku ya pasti. Enggak. Mbak Sep. Oh, ini. Sorry. Register. Saya ada. Audio ini ya Yes. Oh ini ada yang masuk lagi nih. Lapo masuk mana? Gue siapa? Steven siapa sih? Udah bangun tuh boleh. Oke. Anjir ayo. 3, 2, 1. Lagi. Sebentar. Bisa. Ya. Buat teman-teman yang mau nge-save. Ini kurang 2. D2 ini siapa ya? Pak Dwi. Oh, masa? Siapa? Pak Dwi. Bab audiomu tutupan Bab. Nah, singkat. Tuh nyetir aja tuh. Aldo itu penang di Aldo itu right? Ayo Mas Irfan, mana Mas? Ayo mana. Saya abing ganteng. Yuk, 3, 2, 1 print screen. Oke. Ini kan sing apel live ta rek. Pancet lagi nih. Diusir karo Yun. Ya, piye. Juga apa wes? Gibah wes. Silakan, ini forum bebas, sudah bukan diskusinya Kesatria Panji lagi. Suara au kan mau. Ada Mbak Dwi sini lagi. Astagfirullah, disconnect lagi.